Para Sobat Jagung Nusantara, selamat berjumpa kembali di channel kami, Paman Jagung. Dan pada video kali ini, kami akan menayangkan mengenai kepik hijau atau Neizara viridula. Para Sobat Jagung Nusantara, hama kepik hijau atau Neizara viridula adalah hama minoritas pada tanaman jagung. Hama kepik hijau ini biasanya mulai menyerang tanaman jagung pada saat tanaman mulai memasuki fase generatif atau masa berbunga dan berbiji. Gejala serangan pada saat pertumbuhan vegetatif adalah geretan atau sobekan pada daun. Kepik hijau juga menyerang saat generatif, yaitu dengan cara menghisap cairan pada biji tongkol muda atau fase pengisian biji. Tongkol-tongkol yang terserang kepik hijau akan mengalami kerusakan dan biasanya tongkol menjadi bengkok dan biji-biji berwarna kehitaman atau juga rusak. Penurunan hasil akibat serangan kepik hijau selain berasal dari penurunan berat biji, juga karena rusaknya biji yang sangat menurunkan mutu sehingga tergolong biji yang afkir. Berbeda pada pertanaman kedelai yang menempatkan kepik hijau sebagai hama utama, maka secara umum hama kepik hijau pada pertanaman jagung belum menjadi hama utama yang mengganggu pertanaman secara luas. Namun demikian, keberadaannya perlu diketahui dan diwaspadai. Jika di lahan pertanaman dijumpai kepik hijau dalam jumlah yang sedikit, maka belum perlu diadakan pengendalian secara khusus. Tetapi jika diperkirakan mencapai 5-10% tanaman terserang, maka tindakan pengendalian perlu dilakukan agar kerusakan yang ada tidak menurunkan hasil secara ekonomi. Para Sobat Jagung Nusantara, siklus hidup kepik hijau ini adalah telur, kemudian instar 1, instar 2, instar 3, instar 4, instar 5, dan kemudian fase dewasa. Dengan perkiraan lamanya hidup mencapai waktu antara 30 sampai 70 hari. Telur-telur kepik hijau berwarna merah jambu atau pink dan biasanya diletakkan di bawah permukaan daun, walaupun dalam beberapa hal juga sering dijumpai di permukaan bagian atas. Telur berkelompok teratur bersegi 4 atau juga bersegi 6. Satu ekor betina mampu menghasilkan telur sekitar 200 hingga 400 butir. Telur-telur akan menetas kurang lebih sekitar 7 hari setelah diletakkan. Setelah menetas, maka telur-telur tersebut akan muncul bayi kepik hijau atau instar 1 yang berlangsung kurang lebih sekitar 6 hari. Selanjutnya, instar 1 berganti kulit menjadi kepik hijau yang lebih gede dari semula dan disebut sebagai instar 2. Dan demikian selanjutnya, instar 2 berlangsung kurang lebih 6 hari juga. Demikian seterusnya berganti kulit dan membesar hingga instar 5. Setelah tahapan 5 instar selesai, kepik hijau akan memasuki masa kedewasaan atau tua. Siklus hidup kepik hijau dari telur hingga imago atau dewasa diperkirakan sekitar 30 sampai 70 hari. Para Sobat Jagung Nusantara, pengendalian kepik hijau
masih sebatas pengendalian secara kimia atau menggunakan pestisida. Dalam hal ini adalah penggunaan insektisida, yaitu mengendalikan populasi pada tingkat instar atau pada fase dewasa. Pengendalian pada stadia telur bisa dilakukan dengan melakukan penyemprotan jamur Bevoria bassiana untuk menginfeksi telur kepik hijau sehingga tidak menetas. Beberapa bahan aktif insektisida yang direkomendasikan untuk pengendalian hama kepik hijau ini antara lain adalah siflutrin, beta-siflutrin, bifentrin, alfa-sipermetrin, dan lambda-sihalotrin. Dengan contoh merek dagangnya antara lain Fastak 15 EC, Bulldog 25 EC, Matador 25 EC, Jidor 25 EC, Hamador 25 EC, dan Bestok 50 EC. Dosis yang digunakan sekitar 1-2 ml per liter air dengan volume semprot sekitar 300-450 liter per hektar atau sekitar 20-30 tangki sprayer kapasitas 15 liter. Para sobat jagung Nusantara, demikianlah video dan tayangan tentang hama kepik hijau ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan komennya, juga share jika video ini bermanfaat. Terima kasih.